Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan menceritakan legenda Pangeran Sambernyawa. Pangeran Sambernyawa adalah julukan yang diberikan oleh seorang petaka sakti kepada Raden Mas Said, atau yang kita kenal Mangkunegara yang pertama. Lalu, mengapa Raden Mas Said bisa mendapatkan julukan atau gelar yang seolah-olah bisa menyambar nyawa atau mencabut nyawa itu? Inilah kisahnya. Konon, Raden Mas Said hanya didukung oleh para penggawa keraton, tak lebih dari 18 orang saja. Menyadari jumlah pengikutnya masih terlampau sedikit, Raden Mas Said mengikuti nasihat para sesepuh keraton. Raden Mas Said berangkat ke Ngaro, daerah kelahiran leluhurnya. Pasukan berdatangan dan berkumpul di markas besar Ngaro. Dari daerah yang berhutan-hutan dan banyak gunungan, Raden Mas Said terus bergerilya menyerang kompeni yang selalu mengadakan pengawasannya di wilayah Kasunan Surakarta. Perlawanan Raden Mas Said selama 16 tahun. Tuan Jenderal menurut pendapat Kanjeng Sunan, perang melawan Said dihentikan sampai di sini saja. Mereka tidak mungkin bisa dikalahkan. Mereka dibantu oleh pasukan Jin yang ribuan banyaknya, kata utusan Sunan Kalijaga. Apa? Dihentikan? Pasukan Jin? Omong kosong, ujar pemimpin pasukan Belanda itu pun semakin marah. Jenderal Belanda memerintahkan segenap kekuatan pasukannya untuk menempur pasukan Raden Mas Said yang berada di Gunung Kidul. Kali ini kamu pasti mati, pemberontak, celaka Gusti Pangeran. Kompeni mengarahkan hampir seluruh kekuatannya. Mereka sudah mengepung bukit ini, Pangeran. Ah, benarkah? Tidak mungkinkah kita melawannya? Tanya Raden Mas Said. Musuh terlalu banyak, Gusti Pangeran. Sebaiknya kita menghindar saja, saran para pengikut. Baik, tapi untuk menghindar saja tampaknya tak mudah. Sekarang kalian melepaskan diri lewat jalan rahasia kita dan aku akan mengalihkan perhatian mereka. Tapi Gusti, itu terlampau sangat berbahaya bagi keselamatan Gusti Pangeran. Setelah para pengikut. Teriak Raden Mas Said sengaja menarik perhatian musuh. Kompeni itu benar-benar geram melihat musuh utamanya benar-benar berada di depan mata. Maka tak ingin kehilangan kesempatan emas, kompeni menyuruh semua pasukannya untuk menembak dengan peluru-peluru panas kepada Raden Mas Said yang berada di atas bukit. Tubuh Raden Mas Said kebal terhadap aneka macam senjata. Sayang, ketika Raden Mas Said sedang menghindari berandangan senapan dan anak panah, berniat menjalakkan kaki di sebuah tebing itu berguguran dengan suara gemuruh, terkena tembakan yang meriah. Tubuh Raden Mas Said pun terperosok ke dalam jurang mengikuti batu-batu besar. Komandan kompeni itu segera memerintahkan pasukannya untuk menimbuni jurang tersebut, tempat jatuhnya Raden Mas Said. Setelah menunggu beberapa lama saatnya, sama sekali tidak ada tanda-tanda kehidupan di dasar jurang itu. Pasukan kompeni itu berkeyakinan bahwa musuh utamanya benar-benar sudah tewas. Pasukan kompeni itu pun segera pergi. Pada saat Raden Mas Said meluncur deras ke dasar jurang, tiba-tiba saja datang sesosok bayangan putih yang menyambar tubuh Raden Mas Said. Bayangan putih itu segera membawa Raden Mas Said ke gua. Namaku Pendeta Sukmang Lembara, anak Mas Said. Aku sudah lama membayang-bayangi dirimu. Aku hanya ingin memastikan apakah engkau pantas mendapatkan warisan pusakaku, kata sang pendeta yang rambutnya sudah memutih itu. Pendeta Sukmang Lembara segera mengeluarkan 2 buah pusakanya. Pusaka yang satu berwujud keris, namanya keris Kiai Tambak, dan yang satu berupa
tongkat, namanya Kiai Sabuk Gelang. Pendeta Sukma Lembara memberi nasihat kepada Raden Mas Said agar perjuangannya berhasil. Raden Mas Said disarankan untuk bertapa 100 hari di sebuah gunung tak jauh dari Gunung Lawu. Akhirnya, ketika genap 100 hari Raden Mas Said bertapa, apa yang diramalkan Pendeta Sukma Lembara menjadi kenyataan. Benar saja di hadapannya sudah berdiri seorang yang mengaku sudah bosan hidup. Dia meminta tolong Raden Mas Said untuk membunuhnya. Pendeta itu segera mengeluarkan 2 buah pusakanya, yaitu sebuah tambur bernama Kiai Slamet dan yang satu lagi berupa bendera namanya Kiai Tunggal Ketong. Pusaka itu akan diwariskan kepada Raden Mas Said sebagai tanda terima kasih. Raden Mas Said pun segera hendak menghunus seseorang itu. Dengan perlahan-lahan, namun belum sekali Raden Mas Said itu menghunus seseorang itu, pendeta itu sudah lenyap seketika. Terima kasih Nak Mas Said, engkaulah Senopati perang yang sakti. Engkau belum saja tikamkan nyawaku sudah tersambar. Nak Mas Said pantas disebut sambar nyawa, kata pendeta yang sudah tidak tampak wujudnya. Dan disitulah Raden Mas Said bisa mendapatkan julukan sambar nyawa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.